La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallahul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah. Shadiqul wa'dil amin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farrij 'alal muslimin bijahi Thahar Rasul. Jud Rabbana bil qabul wahab lana kulla sul. Rabbi istajib li amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah. Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah. Shadiqul wa'dil amin. Waghfir li kulli dzunub wastur li kulli uyub wakshif li kulli kurub wakfi adzal mu'zin. Thumma salatu wassalam ala syafi'il anam wal ali ni'mal kiram wassahbi wa tabi'in. Pesantren kami konsepnya adalah konsep partisipatif, artinya peserta didik itu tidak dipungut bayaran, ya, tidak ada SPP, tidak ada uang pangkal, tidak ada pungutan apapun, tapi orang tuanya, wali santrinya kita anjurkan bersedekah, ya, berpartisipasi. Nah, cuma partisipasi itu mereka bukan ngebayarin anaknya, gitu ya, mereka tuh bukan membiayai gitu, karena kita tidak jual beli pendidikan, tapi mereka mensupport, gitu ya. Nah, artinya orang lain juga bisa mensupport. Logika yang saya pakai ya untuk pendidikan anak itu adalah didik anak orang lain, maka Allah akan mendidik anak kita, gitu. Karena kita didik anak kita nggak sanggup, ya, bener deh, ya. Saya aja nggak sanggup didik anak saya, gitu ya. Mendidik anak tuh nggak sanggup, karena memang yang mendidik itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cuma jadi teman bagi anak-anak kita. Nah, gimana caranya gitu ya, memastikan supaya anak kita itu soleh solehah, ya. Caranya adalah pakai jurus kickback.
ya. Kickback itu adalah bantu anak orang lain, ya, maka Allah akan membantu anak kita, gitu ya. Itu filosofinya dari pesantren yang sifatnya partisipatif, ya. Jadi semua orang tuh mensupport pendidikan, gitu ya, bukan cuma orang tuanya tapi kita support, ya. Jadi kalau ada anak-anak santri jadi wali asuh, gitu ya. Jadi ada wali santri, ada wali asuh. Wali asuh adalah memberikan, gitu ya, support kepada anak-anak yang sedang belajar, gitu ya. Itu sistem yang kita bangun. Nah, wali asuh itu bisa beberapa orang tua, misalnya satu santri bisa 5 wali asuh atau bahkan 10 wali asuh, support, gitu ya, support anak-anak kita supaya mereka bisa mendapatkan pendidikan. Doakan kami, mudah-mudahan kami bisa menambah lokal kelas, ya, menambah peralatan, menambah support, gitu ya, dari pendidikan tersebut. Di tempat ini kita menanamkan nilai-nilai baik sebagaimana yang kita tanamkan di ilmu magnet rezeki. Mereka berpikiran yang positif, kemudian berperasaan yang positif, motivasinya juga positif, akhlaknya baik, saling memuji satu sama lain. Dan kita bervisi membentuk anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh, yang mewarisi dunia. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan demikianlah telah kami tetapkan, ya, di dalam kitab Zabur dan kitab-kitab sebelumnya dan juga di Lauhul Mahfuz, annal arda, bahwa sesungguhnya bumi ini yarithuha, diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Maka kita akan menciptakan anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, berpikiran luas, dan juga bisa memuliakan dan membahagiakan orang lain. Dan di tempat ini kita tanamkan betul-betul tentang paradigma terumbu karang, ya, bahwa rezeki dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Ketika mereka mampu memuliakan dan membahagiakan orang lain, maka rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengalir kepada mereka, ya. Di agenda utama bagi anak-anak untuk menghafalkan Al-Quran, bukan sekedar menghafalnya tapi juga menjiwainya. Dan itulah harapan kami, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kami mencetak para pecinta-pecinta Al-Quran, mencetak para pecinta agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mencetak para pewaris buminya yang mampu mengendalikan bumi ini dengan sebaik-baiknya. Di tempat ini kita menanamkan nilai-nilai baik sebagaimana yang kita tanamkan di ilmu magnet rezeki. Mereka berpikiran yang positif, kemudian berperasaan yang positif, motivasinya juga positif, akhlaknya baik, saling memuji satu sama lain. Dan kita bervisi membentuk anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh, yang mewarisi dunia. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan demikianlah telah kami tetapkan, ya, di dalam kitab Zabur dan kitab-kitab sebelumnya dan juga di Lauhul Mahfuz, annal arda, bahwa sesungguhnya bumi ini yarithuha, diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Maka kita akan menciptakan anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, berpikiran luas, dan juga bisa memuliakan dan membahagiakan orang lain. Dan di tempat ini kita tanamkan betul-betul tentang paradigma terumbu karang, ya, bahwa rezeki dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Ketika mereka mampu memuliakan dan membahagiakan orang lain, maka rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengalir kepada mereka, ya. Di agenda utama bagi anak-anak untuk menghafalkan Al-Quran, bukan sekedar menghafalnya tapi juga menjiwainya. Dan itulah harapan kami, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kami mencetak para pecinta-pecinta Al-Quran, mencetak para pecinta agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mencetak para pewaris buminya yang mampu mengendalikan bumi ini dengan sebaik-baiknya.
Cek satu. Ya, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf, barusan ada kendala teknis. Mic-nya tiba-tiba mati ya. Masya Allah. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat hidayahnya kita dapat ketemu kembali setelah sekian lama kita tidak berjumpa. Eh, Terakhir itu sebelum Ramadan ya, kita kajian bersama Budiah, persiapan menghadapi bulan suci Ramadan gitu ya. Dan sekarang kita berjumpa lagi masih di bulan Syawal. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi di kajian rutin kita. Baik, dan salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Yang dengan wasilah beliau kita dapat merasakan indahnya, tenangnya, terangnya cahaya Islam gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, masih di suasana Syawal, kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan kemarin dan menjadikan kita semakin bertakwa ya, sebagaimana tujuan bulan Ramadan itu adalah untuk menjadi pribadi yang bertakwa gitu. Dan Bapak Ibu, sebelum kita mulai, seperti biasa akan kami sampaikan update-update dari pesantren Khairul Razikin, beberapa informasi dari pesantren Khairul Razikin. Ya, sebenarnya kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khair, terima kasih yang dahsyat luar biasa kepada Bapak Ibu semua yang telah berpartisipasi selama ini, dan khususnya di bulan Ramadan kemarin luar biasa atas sumbangsihnya, supportnya kepada pesantren Khairul Razikin, baik itu dari wali asuh, dari wakaf, dari infak, sedekah, zakat dan sebagainya. Semuanya kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas amal ibadah support Bapak Ibu sekalian dengan pahala yang berlipat-lipat ganda, dengan keajaiban-keajaiban yang luar biasa, dan bisa menjadi amal jariah hingga hari kiamat kelak. Di belakang saya ini adalah para santri pesantren Khairul Zikin, baik yang putra maupun yang putri. Ya, ini yang putri ya, yang kurang lebih berjumlah 250 orang, dan mendapatkan support dari Bapak Ibu sekalian yang insya Allah menjadi amal jariah, yang mereka menggunakan, yang support dari ayah bunda sekalian ini menjadikan mereka penghafal Al-Quran, kemudian setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran, kemudian nanti mengajarkannya, dan nanti insya Allah juga mengamalkannya, karena beberapa sudah banyak ya yang menjadi alumni, dan ada juga yang sudah di perguruan tinggi, bahkan di luar negeri gitu, sampai ke Mesir dan Turki saat ini. Kemarin Ustadz Ali juga umroh plus Turki, dan di Turki juga ada alumni PKR ternyata ya yang sedang berkuliah di sana, luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, eh insya Allah ini menjadi ladang amal jariah untuk kita semua itu. Dan salah satu bentuk supportnya adalah, salah satunya yaitu wali asuh santri. Jadi eh, wali asuh santri memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu menjadi orang tua asuh santri, memberikan support setiap bulannya rutin mulai dari 100.000 per bulan. Nah, ini tadi bisa menjadi wasilah ya untuk Bapak Ibu sekalian untuk menambang amal luar biasa ya di ladang amal yang telah disediakan ini, dan juga bisa menjadi wasilah untuk mendidik anak-anak Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Ustaz Nasrullah itu menyampaikannya melalui jurus kickback ya, bantu anak orang lain menjadi solih, maka Allah akan didik anak kita. Maka Allah akan mensolihkan anak kita, insya Allah gitu ya. Itu untuk wali asuh. Kita ada santri di Depok dan di Bogor, dan sedang berangsur-angsur di pesantren, di PKR-PKR lainnya. Di Tegal sudah berdiri, kemudian insya Allah di Bandung, dan insya Allah juga di Subang gitu ya. Kemudian untuk wakaf ini ada beberapa progres ya di depan. Di depan sudah mulai dibangun, nah itu sudah ada pos satpam, jadi nanti kalau Bapak Ibu masuk sudah ada pos satpamnya yang menyapa insya Allah ya. Dan di belakang juga ada bangunan-bangunan yang akan dibangun
lokal kelas baru. Nah, ini juga di samping masjid akan dibangun kelas, nanti akan dibangun kelas-kelas baru insya Allah yang lebih proper. Yang tadinya santri belajarnya di saung gitu ya, antara kelas satu kelas lainnya masih saut-sautan gitu, masih kedengeran, masih apa ya, antara kelas A dan kelas B gitu misalnya, itu masih kedengeran suaranya. Nah, ini insya Allah akan dibangun kelas yang lebih proper lagi gitu. Dan ini semua dari Bapak Ibu semua gitu. Jadi ini semua tanah dan bangunan wakaf ini bukan punya siapa-siapa, ini milik Allah, tanah wakaf, dan atas wasilah Bapak Ibu sekalian gitu. Luar biasa. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khair. Dan ini benar-benar amalan yang luar biasa, amalan cerdas yang bisa membawa kita, yang amalnya itu ngalir terus gitu sampai kita wafat nanti. Dan silakan yang ingin bergabung melalui wakaf di eh, informasi berikut ya, di rekening berikut. Di Robi di 0822 6082 3300. Ini bisa dari 50.000 per bulan. Kalau tadi wali asus 100.000 per bulan, ini wakaf 50.000 per bulan. Jadi kita itu kasih program yang insya Allah ringan-ringan saja gitu, tapi bisa istiqomah konsisten, insya Allah. Dan satu lagi program kebaikan kita yaitu Askar. Jadi Bapak Ibu bisa mengajak orang lain. Nah, jadi mitra kami nih kalau Askar Amil Zakat Khair Rozikin ini jadi mitranya YKRI sebagai Amil Zakat. Silakan yang mau daftar bisa langsung ke khairrozikin.id, klik Pejuang Askar dan hubungi atau hubungi di admin kami di 0812 1110 2015. Untuk benefitnya ada ujroh senilai 8% untuk omset zakat infak sedekah dan 5% untuk wakaf gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mari bergabung menjadi keluarga besar dan follow sosial media kami untuk lebih dekat dengan kami, untuk info-info tentang kami, untuk mengetahui informasi-informasi tentang kami. Gitu. Ya, itu tadi update dari Yayasan Khairul Rozikin, Pesantren Khairul Rozikin. Gitu. Kita kembali ke laptop. Kita kembali ke kajian kita pada hari ini. Jadi masih di bulan Syawal. Syawal itu artinya kalau secara harfiah itu peningkatan. Nah, ini peningkatan. Jadi kita harus meningkatkan amal ibadah kita. Sesuai tema kita, usai Ramadan akan ada tanda-tanda keajaiban besar menghampirimu. Wah, menghampirimu ya Kak. Baik, kita sapa dulu pemateri kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Budia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, segernya luar biasa. Beliau ini juga baru pulang dari Baitullah. Insya Allah masih membawa keberkahan-keberkahan yang luar biasa. Masya Allah. Baik Budia, kami persilakan kepada Budia. Baik, Masya Allah, bahagia sekali bisa jumpa di kesempatan pagi ini. Baik, saya awali dengan menyapa ya semua yang baru saja bergabung. Tolong admin, ada beberapa yang masih waiting list ya, masih harus di-admit. Mohon di-admit ya, gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, sebulan telah berlalu ya. Kita berjumpa sebelum Ramadan, lalu kita semua masuk dalam goa keajaiban di bulan suci Ramadan ya. Dan hari ini kita keluar semua dari Goa Keajaiban, berjumpa kembali untuk sharing dengan keluarga besar Yayasan Khairul Rozikin Indonesia ya. Untuk itu saya doakan semoga semua yang telah bersungguh-sungguh beribadah di bulan suci Ramadan akan mengalami tanda-tanda dihampiri rezeki besar. Wah ya, ternyata ada tandanya ya Budia. Ya, ada tandanya. Ya gitu. Ada tanda yang insya Allah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tandanya sangat sederhana, Bapak Ibu ya. Ya, tandanya saya tidak akan menceritakan atau memberikan kajian apa saja tandanya, nggak perlu ya, Bapak Ibu ya, karena di googling aja udah bisa. Tapi apa sih yang ingin saya sampaikan?
pada kesempatan hari ini ya. Ternyata sahabat semua, tandanya itu ada di dalam diri kita sendiri ya gitu. Nah, pada saat saya bicara tanda-tanda, semua sudah mulai googling, sudah mulai berpikir, kira-kira apa ya tandanya? Apakah jika terjadi ayam berkokok di pagi hari? Itu tandanya ada tamu mau datang ya kata orang. Nah, apakah tandanya ya ada sesuatu yang akan datang gitu ya? Bukan teman-teman. Ternyata tandanya ada di dalam diri kita sendiri ya. Untuk itu eh saya mau tanya dulu nih, siapa yang nggak sabar mau tahu tanda-tandanya yang akan dihampiri rezeki besar tuh yang seperti apa? Ya, pribadi yang mana nih yang akan dihampiri rezeki besar ya gitu ya. Nah, jadi sahabat semua, coba diketik-ketik, saya mau banget tahu tandanya ya gitu, saya mau tandanya gitu ya. Nah, banyak yang masuk dalam WA saya atau inbox ya di Facebook, di sosial media ya, DM ya, gitu. Bu Dia bukan saya nggak bersyukur sih gitu ya, saya bersyukur banget, tapi kok rezekinya belum besar ya gitu ya, rezekinya belum besar gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua, di kesempatan ini saya mau jawab semua pertanyaan itu, ya, khususnya setelah pasca Ramadan. Ada tanda-tanda, ya, rezeki besar akan datang menghampirimu, ya, gitu. Amin, ya. Yang percaya rezeki akan datang menghampiri kita, katakan amin, 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 ya, gitu. Wah, suaranya belum sepenuhnya kembali ya teman-teman ya, setengahnya masih ketinggalan ya, masih ketinggalan di dalam raudhah ya. Mudah-mudahan dikasih kesempatan balik ke raudhah untuk ngambil setengah suaranya. Amin ya. Itu. Ntar kalau kembali lagi ke raudhah siapa yang mau ikut? Katakan saya. Saya mau Bu Dia. Oke. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. eh Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena senantiasa memberikan istiqomah ya, memberikan kekuatan untuk istiqomah bagi kita terus mengkaji dan terus belajar bagaimana caranya bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur bersama ilmu magnet rezeki kita diberikan sebuah wadah, kita diberikan sebuah keluarga ya, baik dalam Magnet Rezeki Center maupun Yayasan Magnet Rezeki maupun di dalam Yayasan Khairul Rosikin Indonesia. Mudah-mudahan semua yang telah diikhtiarkan oleh gurunda kita Ustadz Nasrullah, kita bisa jaga, kita bisa turut mensupport, dan kita bisa menjadi bagian dari semua kebaikan ini, dan mudah-mudahan kita semua bisa masuk surganya Allah ya, bersama-sama bertetangga di surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin. Baik, selamat datang semua sahabat. Hari ini kita akan sharing singkat ya, sharing yang ringan-ringan tetapi mudah-mudahan ini mengena. Ya. Nah, banyak pertanyaan, apa tandanya kita akan dapat keajaiban besar ya. Dalam ilmu magnet rezeki, tanda kita akan dapat rezeki adalah kita menerima bungkusnya. Ya, dalam ilmu paradox of candy ya gitu, teman-teman semua, kita diajarkan bahwa ya, kalau mau terima permennya harus mau terima bungkusnya. Karena permen nggak akan datang tanpa bungkus. Nah, hari ini saya tidak akan membahas ilmu paradox of candy, ya. Saya juga nggak akan membahas ilmu detox rezeki atau buka perisai, ya. Karena pada saat terbuka perisai, maka rezeki akan datang berlimpah, kan gitu ya, gitu. Nah, kalau itu semua Anda sudah mahir, Anda sudah jagonya ya, bicara ilmu magnet rezeki, ya gitu. Nah, izinkan saya di kesempatan pagi hari ini, di waktu yang cukup singkat ini, saya memberikan satu pemandangan baru. Apakah ada tanda-tanda ya rezeki besar akan datang dalam hidup kita? Ternyata ada sahabat semua. Kenapa? Karena saya berkali-kali mengalami ini. Ya, karena sangat sering mengalami ini, akhirnya kenapa enggak saya sharing, betul nggak?
gitu. Karena semua udah mengamalkan ilmu mana rezeki. Karena semua sudah punya ilmu ini, ya gitu. Nah, berarti boleh nih di-sharing satu pemandangan baru, ya, satu pengalaman yang mungkin saya bisa berbagi di kesempatan ini yang akan menjadi wasilah bertemunya teman-teman dengan rezeki besar. Amin amin ya robbal alamin ya. Kalau rezeki netes dengan paradox of candy, udah sering Bu Dia. Oh, oke, siap ya. Siap ya. Sekarang mau rezeki besar. Nah, teman-teman semua, kita harus mengawali dengan sebuah pemahaman bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, di mana semua perisai idealnya atau apa itu bahasanya ya. Insya Allah semua perisai dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala jika melakukan Ramadannya dengan benar ya, sesuai petunjuk dan juga arahan dari ustadz ustazah ya gitu. So, teman-teman semua, di beberapa kajian ilmu magnet rezeki, Ustadz Nasrullah juga menyampaikan, ya, kalau Anda tahu bahwa Ramadan itu Allah berikan rezeki yang begitu besar, maka semua orang akan jagain Ramadan, gitu ya. Tetapi pada saat kita menjalani Ramadan, ya, hati kita beriman, bertakwa kepada Allah, kita menjalankan sholat, kita menjalankan ibadah-ibadah, bahkan kita giat bangun malam, ya gitu. Tapi kita nggak percaya, ya. Kita hanya percaya bahwa dibalas dengan pahala-pahala, gitu kan? Tapi kita nggak percaya. Kita nggak mempercayai bahwa pada saat kita menjaga Ramadan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah, maka Allah akan berikan Fortuner, Pajero, betul nggak? Tiba-tiba datang 100 juta, tiba-tiba datang 100 miliar, amin ya. Loh, emang bisa Bu Dia? Coba beberapa kajian Ustadz Nasrullah bicara itu, gitu kan? Nah, tapi karena nggak percaya itu akan datang, ya teman-teman, akhirnya yang terjadi apa? Ya udah, yang penting tawadu, yang penting mengerjakan ibadah sepenuh hati. Sehingga pada saat setelah Ramadan, ya kan, ya udah yang penting pahala kita bertambah. Hidup mah biasa tetap nggak berubah, betul nggak? Jadi teman-teman semua, ya, dari sini banyak sekali yang akhirnya mengalami Ramadan itu ya adalah momen untuk menambah kualitas dan kuantitas ibadah. That's it. That's it. Gitu ya. Padahal sayang banget kalau kita mengalami bulan suci Ramadan hanya sebagai euforia, bergiat-giat untuk meningkatkan kualitas ibadah, ya apa kuantitas ibadah. Tuh, tanpa mengerti bahwa Allah janjikan rezeki yang begitu besar pasca Ramadan, ya gitu. Nah, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, karena kita semua terbimbing dalam sebuah komunitas yang luar biasa, pastinya yang saya sampaikan tadi udah sering didengar pada saat 1 bulan full kultum atau mutiara Ramadan di Magnet Rezeki ataupun di tempat lain. Jadi saya doakan semua yang sudah mengalami atau menjalani ibadah di bulan suci Ramadan dengan sepenuh hati dan percaya rezeki itu akan datang, tiba saatnya sekarang mendengarkan sharing saya, yaitu ada tanda-tanda rezeki besar akan datang menghampirimu. Masya Allah, amin ya, udah deg-degan ya, amin gitu ya. Nah, apa itu? Yang pertama Bapak Ibu, dan hanya satu. Hanya satu dan yang pertama dan yang terakhir ya. Ya, kita simpel aja ya, sharing kita pagi ini ya gitu. Tapi ini powerful banget. Kita akan menjadi pribadi yang selalu kekurangan. Masya Allah. Ya, gitu. Coba diketik-ketik. Tanda rezeki besar akan datang menghampiri saya. Saya menjadi pribadi yang selalu kekurangan. Loh, kok bisa Bu Dia? Ya gitu, selalu kekurangan. Ya,
bukti bahwa ibadah kita ya di bulan suci Ramadan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah ya gitu ya. Pada saat pasca Ramadan kita kurang terus gitu. Kurang apa Bu dia? Kurang zikirnya ya gitu. Nah, zikirnya pada saat Ramadan berapa? Banyak ya gitu. Istighfar 1000 ya, sholawat 1000, doa apa, ayat 1000 dinar 1000 ya udah mumpung Ramadan nih gitu ya, gitu. Dan beberapa ayat-ayat Garputala udah dizikirin ratusan kali gitu ya. Nah setelah Ramadan kita menjadi pribadi yang kurang, gitu. Jadi akhirnya memenuhkan terus zikir kita sebanyak di bulan suci Ramadan ya gitu. Jadi menjadi pribadi yang kurang, kurang apa? Kurang ibadahnya gitu ya. Saya perhatikan ya, kita nggak bisa memungkiri bahwa ibadah menjadi jalan satu-satunya mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tanda-tanda pribadi atau tanda-tanda seorang hamba yang akan dihampiri rezeki besar, ibadahnya banyak, Bapak Ibu. Apa saja, Bu, dia? Yang paling kelihatan zikirnya. Zikirnya banyak banget ya, gitu ya. Udah banyak nggak ya, maunya dapat rezeki besar, ya ratusan juta, ya sekarang menyentuh miliaran gitu ya. Tapi istighfarnya cuma 100 doang, ya gitu ya, kurang Bapak Ibu ya. Nah jadi, nah panggilan ini, tanda-tanda ini bukan karena kita tahu ilmu. Yang saya maksud kita menjadi pribadi yang berkurangan, tiba-tiba diri kita tuh haus terus, kayak kurang air terus, ya. Tiba-tiba saat ini diri kita tuh ngerasa, "Kok kurang ya ibadah saya? Kok kurang ya sedekah saya? Kok kurang ya sholat saya? Kok kurang ya?" Gitu. Nah, ini bukan karena tahu bahwa kalau kita ibadah dapat pahala, tapi ini kayak sebuah calling, kayak sebuah panggilan dalam jiwa yang, "Iya ya, kok beda ya saya ya?" Gitu. Jadi Bapak Ibu semua, rasa yang berbeda ini insya Allah ya, insya Allah, rasa ini Allah yang berikan. Karena Allah telah menghendaki kita menjadi barisan masuk dalam list ya orang-orang yang akan dihantarkan rezeki besar oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Mikail ya gitu. Nah, jadi sebelum saya lanjut, saya mau nanya nih. Saya mau nanya nih ya. Ya, siapa yang setelah Ramadan ya hatinya tuh kurang terus. Setiap lihat postingan JKRI, kurangnya sedekah saya, langsung kiris lagi 50.000, kiris lagi ya. Bahkan ada satu jamaah dari Flores Ambon sana ya, tiba-tiba saat saya di Mekah, dia WA sama saya, "Bu Diah, kok bisa ya?" Gitu. Ya, saya setelah Ramadan Syawal saya masih di Mekah Madinah ya. Jadi waktu itu setelah Ramadan itu beliau langsung sharing ke saya, "Bu Diah, saya dulu, tahun lalu, saya sedekah wali asuh itu 100.000 ya sebulan. Kok tiba-tiba saya pengen setiap hari 100.000." Hah? Ya Allah, bener nggak sih? Kok bisa? Ibu jangan dipaksa ya, karena Allah tuh nggak lihat angkanya kok. Allah lihat ketulusan ibu, saya bilang gitu, ya. Saya juga nggak mau jadi tertuduh ya, nanti dikira saya maksain orang-orang bersedekah, nggak mau. Saya bukan nggak mau maksa, ya. Saya tidak ingin mengajak maksa, tapi saya mau sharing, ya. Setelah saya melakukan wali asuh ini, sedekah wali asuh ini, anak-anak saya dimudahkan semua oleh Allah. Jadi, justru saya yang butuh YKRI ini, ya gitu. Saya butuh daripada saya keluar uang untuk bimbel, daripada saya keluar uang untuk bayar psikiater, daripada saya keluar uang terus untuk kebocoran, ya, kebocoran keinginan anak-anak saya yang bukan kebutuhan, ya. Ada yang hobinya ini, hobinya itu, ya. Allah ikat semua, Allah jaga semua pada saat saya sudah benar-benar, ya, melihat sebuah kenyataan bahwa kickback, ya ilmu kickback ini yang berupa didik anak orang lain, maka Allah akan mendidik anak saya, ya, itu benar-benar saya alami.
Makanya saya punya spirit yang luar biasa untuk mengajak seluruh ibu di Nusantara ini, bukan hanya dalam magnet rezeki, tapi seluruh komunitas yang mengaku yang mengaku butuh pertolongan Allah, ya, untuk mendidik anak-anaknya, semuanya saya ajak untuk bersedekah wali asuh, ya. Pada saat kita support pendidikan wali asuh ini, ya, pendidikan anak santri khususnya, insya Allah, ya, anak santri itu anak-anak yang dicintai Allah karena 24 jam berdekatan dengan Al-Quran. Ya, dengan kita mensupport pendidikan anak santri, insya Allah Allah juga mencintai kita. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Nah, singkat cerita dari apa yang saya sharing tadi, sahabat semua, saya bilang, Bu, saya nggak mau maksa. Enggak, Bu, dia nggak tahu ya. Kok rasanya sekarang punya uang 100.000 aja sehari pengennya sedekah. Ih, keren banget, ya kan? Wah, ini nih tanda-tanda nih. Ramadannya diterima oleh Allah dan menjadi barisan yang dimudahkan oleh Allah, ya, mengerjakan kebaikan dengan pertolongan Allah. Bayangin Bapak Ibu, yang berhak penghasilan banyak aja, belum tentu dikehendaki Allah, belum tentu dimudahkan Allah, ringan bersedekah, ya. Ini ibu, setahu saya beliau jualan makanan, ya, punya toko, jualan kabel cas, ya, pokoknya ya jualan macam-macam lah gitu di rumahnya, di tokonya itu, toko kecil ya di depan rumah. Nah, kok dikasih kekuatan, dikasih kemudahan, dikasih ringan, dikasih hati yang selalu kurang bersedekah, ya teman-teman semua keren ya. Siapa yang pengen kayak ibu tadi, angkat tangannya. Waduh, ya saya aja langsung, wah ini dia, ya tanda-tanda orang yang apa Bapak Ibu semua, iya dimasukkan antrian oleh Allah Subhanahu wa taala dalam barisan orang-orang yang akan dapat rezeki besar ya. Itu sekitar tanggal 20-an ya, waktu Idul Fitri ya 20, 21, 22. Nanti saya nggak inget tanggal yang keberapa. Karena saya di Tanah Suci sampai tanggal 27 ya, 26. Jadi saya masih ada di sana itu. Nah, saya sepulang dari Tanah Suci, kayaknya 5 hari yang lalu deh, ya, 5 hari yang lalu ya, beliau WA saya lagi. Masya Allah Bu Diah, ada kabar gembira apa Bu gitu ya. Saya dapat rezeki sekian puluh juta ya, dan anak saya yang 2 tahun menunggu panggilan untuk masuk di salah satu rumah sakit, dipanggil dan diterima, nggak pakai kontrak, langsung jadi pegawai tetap karena ada kebutuhan yang sesuai dengan spesifikasi anak saya, S2, lulusan keperawatan ya, pasca sarjana, lagi sangat dibutuhkan di rumah sakit tersebut. Allahu Akbar ya. Wow, keren gitu ya. Ya. Nah, Bapak Ibu semua, apa yang saya mau cerita, tahun lalu beliau bersedekah 100.000 per bulan mensupport wali santri, wali asuh. Di bulan Ramadan kemarin, beliau bilang, "Saya pengen tiap hari deh, ya, untuk wali asuhnya setiap hari 100.000. Boleh Bu Dia? Boleh banget, ya, gitu. Semua semua wali asuh akan mendapatkan kartu yang dikirimkan oleh admin. Ya saya bilang, berarti nanti isi kartunya Ibu bukan Januari 100, Februari 100, Maret hapus. Enggak ya, tapi di bulan Maret tanggal 1 100, tanggal 2 100, tanggal 3 100. Keren banget ya laporannya gitu kan. Gitu. Nah, lalu begitu dapat kabar gembira, ya dapat rezeki besar tadi, puluhan juta Bapak Ibu, ya, kurang lebih 89-an juta, ya, itu datang pada saat beliau setelah sedekah 100.000 tadi, per hari. Sudah gitu teman-teman, begitu dapat rezeki, nih lihat tanda-tandanya lagi. Dapat rezeki besarnya, ya, dia tidak tenggelam dalam kegembiraan dapat rezekinya, tapi apa yang diucapkan kepada saya, dia bilang kepada saya, "Bu Diah, sejak hari ini
saya mau sedekahkan ya langsung 1.700.000 per satu orang anak santri mau saya sedekahkan tiap bulan. Masya Allah. Ya teman-teman semua, itu keren banget ya. Dimana sahabat semua, jika Anda sedekah satu orang anak santri, ya, maka YKRI akan memilihkan anak santri berprestasi, anak santri yang akan menjadi anak asuh Anda. Ya gitu ya. Anda kan wali asuh, ya. Langsung punya anak asuh satu, ya, gitu. Di kartu sedekah wali asuhnya nanti langsung akan ditulis support atas nama santri siapa. Wih, keren banget ya. Jadi kalau Anda mampir ke YKRI, Anda langsung bisa lihat. Ini yang dipilihkan YKRI atas nama Muhammad Fulan ya gitu ya. Atas nama Fulan si Fulan ini yang mana anaknya? Yang saya sedekah tiap bulan. Langsung kelihatan. Tahfiz Quran ya, hafal Quran, prestasinya luar biasa dan lain-lain. Jadi semakin semangat bahwa apa yang kita sampaikan kepada Allah melalui YKRI untuk mensupport anak santri semuanya menyenangkan hati sesuai harapan ya gitu. Nah, jadi teman-teman, dua tanda inilah tadi menjadi prioritas yang harus kita cari. Ya, yang harus kita cari di mana Bu Diah? Di dalam keranjang? Bukan, di dalam diri sendiri. Kenali diri Anda. Lihat tanda-tanda sikap Anda, perilaku Anda setelah Ramadan. Apakah kurang sedekah terus? Apakah selalu merasa kurang minum ya? Kurang apa tuh? Kurang beribadah ya gitu. Nah, saya juga ada satu cerita yang saya alami, teman-teman. Sorry ya, masih sindrom, masih jet lag, masih apa itu namanya ya, nggak nyaman ya teman-teman. Oke, it's okay, nggak apa-apa ya. Nah, saya juga mau cerita yang saya alami sendiri ya. Pada saat iktikaf ya 10 hari atau sebelum 10 hari pun kebetulan saya sudah di Masjidil Haram gitu ya. Jadi di sana hampir 24 jam tidak tidur teman-teman ya. Hampir 24 jam tidak tidur. Karena begitu beruntutnya ya ibadah-ibadah di dalam masjid. Nah, pada saat kita keluar ke toilet aja belum tentu kita bisa balik ke dalam Masjidil Haram. Ya gitu, di dalam masjid. Ya seringkali kita permisi dengan askar, saya mau keluar ke toilet sebentar, nanti bisa masuk ya. Lah, lah, lah. Dia bilang nggak mungkin gitu kan. Jadi akhirnya kalau udah keluar dari masjid, ya akhirnya terima nasib ya, tidak mungkin bisa kembali lagi, kan pintunya ditutup. Pintunya ketutup semuanya teman-teman ya gitu. Jadi akhirnya sayang di dalam masjid terus. Ya Allah, jadikan rasaku kepengen pipis ya, kepengen buang hajat, kepengen maksudnya batal itu nanti kalau pada saat saya balik ke hotel gitu ya. Sampai doanya begitu. Sampai diajarkan oleh para muntawifnya berdoa, "Ya Allah, jadikan rasa pipisku, rasa kepengen buang air kecil itu menjadi keringat," gitu ya. "Ya Allah, jadikan rasa kepengen kentut ya, ini jadikan sendawa," gitu. Sampai diajar-ajarin gitu ya sama muntawif, karena kalau kita udah keluar mau ke toilet, tidak kemungkinannya kecil banget untuk bisa masuk lagi ya, kalau nggak nyerobot ya teman-teman ya. Kalau nggak nyerobot ya. Tapi kita hindarin itu, kenapa? Karena kita ke Masjidil Haram justru ingin dapat barokah, masa mau nyerobot ya? Masa mau melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah? Kan ya nggak lucu gitu ya, kita mengharapkan barokah, mengharapkan hidayah, rahmat, kok sikapnya begitu ya. Desek-desekin orang, orang udah nyaman duduk, disusul-susulin ya. Kita jangan termasuk bagian yang itu ya. Nah, kalau diri kita didesek-desekin, ya kita alhamdulillah, inilah cermin diri kita, maka semakin ingat dosa, semakin cermin ajaib ya, semakin taubaholik gitu ya. Nah, jadi teman-teman, eh jadi akhirnya saya terbiasa 20 hari
nggak tidur teman-teman, Masya Allah ya gitu, nggak tidur. Begitu pulang ke Indonesia, Allahu Akbar ya. Jam 10 yang biasanya kepengen udah mulai ngantuk-ngantuk, kok jam 10 mulai on ya. Jam 11 mulai, eee, mata mulai tambah kuat gitu kan. Jam 12 tambah bersinar mata ini, jam 1 tambah terbelalak ngerjain apa aja sampai bongkarin, lemari-lemari, bongkarin semua disusun ulang, beres tapi kok nggak ngantuk-ngantuk ya. Ngaji sampai berlembar-lembar supaya bisa cekluk gitu, kok tambah on ya gitu. Jadi jadi akhirnya saya mendapatkan ilham gitu ya, mendapatkan bisikan dari Allah gitu kan. Allah berikan kekuatan, Allah berikan kemudahan, Allah berikan ruang dan waktu, ya. Allah sediakan semuanya tanpa lelah dan tanpa letih kepada orang-orang, ya, yang diizinkan mendekat kepada Allah. Masya Allah, nangis saya langsung. Saya sampai doa, "Ya Allah, astagfirullahaladzim, pengen tidur ya Allah. Besok meeting pagi, ya. Besok ada training seharian. Kalau malam ini saya nggak tidur, besok kuat nggak nih trainingnya gitu ya. Nah, langsung Allah kasih kayak, apa ya, bisikan dalam hati saya kayak gitu. Nah, saya nangis teman-teman, astagfirullahaladzim, yang lain sampai nggak bisa bangun untuk sholat malam, ini saya dikasih 100 watt 24 jam kok saya mengeluh minta tidur gitu kan. Ya udah gitu kan, akhirnya singkat cerita, sampai hari ini saya belum bisa tidur. Ya, mungkin salah satu imbasnya suara nggak balik-balik ini, ya gitu. Jadi Masya Allah, ya Allah sampai gitu ya, kalau orang udah diizinkan gitu kan. Nah, teman-teman semua dalam perjalanannya, ya Allah, sampai ya karena saking fokusnya merasakan kekuasaan Allah, kok bisa sih dikasih kuat begini ya gitu ya. Eee, saya doa kepada Allah, "Ya Allah kuatkan saya ibadah di rumah-Mu," gitu kan. Saya saya pengen nggak pakai capek, saya pengen nggak lelah, saya pengen Allah melihat saya begitu bergembira dan bersemangat bisa beribadah di bulan suci Ramadan, di rumahnya Allah, di Baitullah. Ya akhirnya doa itu sampai sekarang kali ya. Jadi dikasihnya sampai sekarang, nggak tidur teman-teman, ya gitu. Jadi langsung, pagi langsung aktivitas, sampai ketemu malam, malam tambah on, tambah jreng ya, tidur itu hanya seliut gitu pada saat contoh kayak waktu di Masjidil Haram gitu ya, jam 1 jam 2 setelah duhur menanti asar, ya. Itu ada kesempatan duduk di sajadah sandar ya, duduk, bersyut gitu aja udah seneng banget ya, udah kayak bahagia banget gitu. Nah yang terjadi setelah Ramadan, masuk Syawal ini, dalam kondisi saum Syawal ya, berpuasa Syawal seperti hari ini ya, kemarin, nggak terasa sama sekali. Justru akhirnya tantangannya bukan saumnya, ya, tantangannya adalah sibuk mensyukuri, kok bisa kuat ya, gitu. Nah, teman-teman semua, ini nih, kayak kurang ibadah terus, ya, kurang kerjaan terus. Ngerjain apa lagi ya, karena mata nggak merem, semua dirapikan, ya, semua dirapikan. An-nadhafatu minal iman, ya, dibersihkan semuanya. Kulkas-kulkas dibukain, ditata, disusun rapi semuanya. Karena udah nggak bisa tidur, gitu. Nah, apakah ini menjadikan badan saya nggak nyaman? Enggak, teman-teman. Bayangin kemarin saya ikut halal bihalal di MRC ya. Hari ini saya ada beberapa meeting ya, jam 10 sudah nanti ditunggu meeting ya dengan satu komunitas gitu ya. Nah, jadi ini adalah tanda-tanda akan dihampiri rezeki besar. Nah, rezeki besar apa yang sudah saya alami dengan perubahan ini ya? Saya sibuk mensyukuri kok alhamdulillah kok bisa kuat ya malam ibadah, pagi bekerja dan ibadah lagi, ketemu malam lagi gitu ya. Kok bisa kuat ya gitu. Tiba-tiba ujuk-ujuk ya, apartemen saya ada yang nyewa setahun 2 tahun ya teman-teman ya. Keren teman-teman ya, setahun 150, 2 tahun 300 juta datang sendiri, ya tiba-tiba, teknisi itu WA saya, "Ibu ini ada pintu yang harus diperbaiki," gitu. "Loh ngapain kok?"
repot-repot gitu kan. Ini ada yang sewa 2 tahun, Allahu Akbar, datang sendiri teman-teman. Jadi tanda-tanda rezeki besar akan menghampirimu. Kok ada yang berubah dalam diri? Kok kurang ibadah terus? Ya teman-teman semua, ya tiba-tiba ting, datang teman-teman ya. Dan sama juga yang dialami oleh ibu yang di Flores ya, yang saya sampaikan tadi yang anaknya keterima di rumah sakit besar ya. Nah, teman-teman, sepanjang saya Ramadan di tanah suci, Masya Allah, seizin Allah, ya, saya bisa, aduh ngomongnya nggak enak ini ya, tapi ini sharing ya teman-teman ya. Tapi singkat cerita, saya bisa bersedekah di sana sampai 600 juta teman-teman. Setelah di setelah dihitung dan itu nggak kerasa, itu bagaikan kayak keluar uang 100.000, 500.000 doang. Hati tuh nggak berasa apa-apa gitu, kayak bernafas aja. Kayak kalau apa, beli mie ayam 10.000, ya udah gitu kan. Nah, jadi teman-teman semua, keren sekali gitu loh, ya. Kualitas ibadah dan kuantitas ibadah di bulan suci Ramadan, ya, ini menjadi perjalanan kita menuju level keimanan dan kualitas spiritual kita pasca Ramadan, gitu ya. Nah, yang seperti ini tanda-tandanya ada, yaitu perubahan tadi. Kok jadi kurang terus ya sedekahnya? Kok jadi kurang terus ya zikirnya? Kok jadi kurang terus ya ibadahnya? Kok jadi kurang terus ya sedekahnya gitu? Ya, gitu. Jadi dan tiba-tiba ya di tengah-tengah saya beribadah di bulan suci Ramadan, saya benar-benar nggak urus bisnis saya. Percaya nggak percaya teman-teman? Ya, saya hampir nggak buka WA sama sekali. Jaringan saya dengan tim leader saya, bisnis saya teman-teman ya, berkembang 3 kali lipat, 300%. Jadi jadi ya Allah, ya keren banget gitu kan, keren banget. Allah ganti semuanya gitu kan. Allah pada saat saya fokus kepada Allah beribadah di tanah suci, Allah fokus mengerjakan apa yang biasanya saya kerjakan. Yang biasanya saya kerjakan adalah manjada wajada. Saya kerja 10, dapat bonus 10, kan gitu. Ya, karena saya ngerjain. Begitu saya fokus ibadah di bulan suci Ramadan, saya saya apa? Fokus kepada Allah, Allah fokus ngerjain apa yang biasanya saya kerjain. Ya, saya biasanya ngerjain YKRI. Ya, ngomelin Mas Khalid, ngomelin Mas Robi, ngomelin semuanya. Kenapa? Supaya ya kerjanya semakin benar. Ini kita ini membawa amanah ratusan ribu bahkan jutaan umat. Jangan kerjanya santai-santai. Saya nggak mau. Saya bilang gitu ya. Saya omelin terus. Ya gitu. Jamaah udah disapa belum? Gitu ya. Jadi akhirnya produktivitas luar biasa gitu kan. Nah begitu saya fokus di tanah suci, Allah yang gantiin saya ya ngurusin tim YKRI. Ya yang nggak ngomelin juga enggak ya. Tapi Allah yang gerakin tim YKRI. Percaya nggak percaya, bulan suci Ramadan, produktivitas YKRI hampir 3 kali lipat. Wow, keren. Kenapa? Karena biasanya yang ngomelin adalah doliman jahula, yaitu yang sekarang ngomong di depan Anda, ya, yang masih banyak dosanya. Nah, begitu Allah yang kerjain. Weh, ya, sekali Allah gerakin hati manusia, bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Sekali sentuh hatinya Mas Khalid, 1 tambah 1 sama dengan 1000, ya gitu. Nah, ini juga saya alami pada saat di bulan suci Ramadan fokus kepada Allah, bisnis saya 300% naiknya teman-teman. Keren banget. Ya, lahir banyak top-top leader. Ya Allah, ini siapa yang kerjain gitu. Ya, dan omset itu naik 300%. 3 kali lipat, ya Allah. Ya, sampai pulang dari umroh saya mendapatkan undangan ya teman-teman, penghargaan dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua, tanda-tanda itu ada.
Ya, tanda-tanda itu apakah Anda semakin senang bersedekah? Yang semakin senang bersedekah, yuk ketik-ketik. Saya mau tahu wajahnya ini. Katakan saya, ya, mana yang mulai ya nggak pakai, nggak paham. Maksudnya bukan karena eh pahala yang dijanjikan, tapi karena memang hatinya terpanggil, hatinya udah bener-bener terpanggil, dimudahkan oleh Allah untuk bersedekah. Ya, Masya Allah. Bu Idawati, saya. Bu Linda di Bandung, Masya Allah. Pak Syamsuddin, saya senang bersedekah. Allahu Akbar. Ada lagi? Coba diketik-ketik. Ya Allah, Bu Sri Astuti, Bu Iva, Bu Triani, Bu Siti Hajar, Bu Alimah, ya. Ibu, apa ini? Ibu Pratiwi, ya. Ibu Citra, Masya Allah, ya. Mudah-mudahan senangnya itu seperti kita nggak ingat kayak bernafas. Orang senang bernafas, nggak ada yang paham. Kecuali kalau Anda sudah dikasih sesak nafas, baru Anda akan senang bisa bernafas. Ya gitu. Nah, bersedekah sama teman-teman. Ya, bersedekah itu bahagianya sampai kayak kita bisa bernafas seperti ini. Bisa hidup. Ya itu. Bu Endang Wahyudi, Masya Allah. Ya, gitu. Jadi sahabat semua yang dirahmati Allah, tanda-tanda ini harus dicari. Apakah Anda semakin senang berzikir, semakin senang memaafkan, semakin senang bersolat, semakin senang bersedekah, semakin senang puasa? Itu semakin senang. Bukan karena Mas Khalid harus puasa loh Syawal 6 hari supaya pahalanya 1 tahun, ya, supaya pahalanya, jangan dong. Masa kita udah ketemu demi Ramadan puluhan tahun seumur kita hidup, masa pemicunya pahala mulu, betul nggak? Jangan dong. Itu kan berarti kayak anak TK yang pemicu sekolahnya apa? Ntar dikasih mama coki-coki, ya. Kalau saya sekolah dikasih mama eh, itu jus, ya. Jus apa namanya itu? Eh, ya jus gitu kan. Atau susu ultra gitu ya. Enggak kan, teman-teman? Kita tahu puasa 6 hari ini melengkapi Ramadan, ya. Syawal 6 hari ini dapat pahala setahun. Tahu, semua orang tahu. Tapi kedewasaan dalam beribadah, kedewasaan dalam spiritual, ini nggak bisa diukur dengan pahala. Kedewasaan dalam spiritual adalah pengenalan kita akan Rob kita. Yang pada saat kita menghadapkan hati kepada Rob, pada saat kita memberikan hidup kita kepada Allah, lalu Allah menyambut kita dengan memberi kemudahan kita beribadah, kualitas ibadah kita akan semakin luar biasa. Di situ kekuatan rezeki besarnya akan datang. Sahabat semua bisa dipahami dari sini? Makanya seorang ibu-ibu yang dari Flores tadi, dia diizinkan Allah dari 100.000 per bulan menjadi 100.000 per hari sedekahnya. Ya, saya yakin ini bukan karena tahu pahalanya berapa, tapi ya dia dikasih Allah kesempatan dan kemudahan dan kekuatan untuk bisa bersedekah setiap hari. Kenapa Allah kasih kepada ibu ini? Karena dia sudah berjuang 100.000 per bulan, mengada-adakan dengan toko kecilnya, menyisihkan 100.000 per bulan. Allah melihat istiqomahnya setiap bulan. Allah melihat hatinya yang merindukan pertolongan Allah, bukan merindukan pahalanya Allah, merindukan pertolongannya Allah. Ya, jadi akhirnya Allah mudahkan setiap hari bisa 100.000. Dan karena 100.000 itu dilakukan dengan bahagia, dengan rasa syukur, bisa bersedekah untuk bisa mendapatkan rahmatnya Allah, maka Allah tiba-tiba datangkan, hampirkan, ya. Ibu ini dihampiri rezeki besar, dapat uang puluhan juta, dan anaknya keterima di rumah sakit besar, ya Allah. Dan tahu nggak gaji anaknya? Tiba-tiba ujuk-ujuk begitu masuk gajinya udah 10 juta. Wow, keren ya Allah. Dan gaji pertamanya itu dia berazam akan diberikan kepada mamahnya yang selalu mendoakannya. Ya Allah, ketiban rezeki banget ya. Dihampiri rezeki bertubi-tubi ini ya, ibu yang dari Ambon ya, gitu. Jadi teman-teman semua,
Hari ini saya ingin sharing satu hal ya. Kadang-kadang kita sibuk melihat yang di luar diri kita. Kita sibuk melihat apa ya, caranya apa lagi ya. Semua postingan di IG diikutin. Udah dapat magnet rezeki, masih nggak puas. Postingan di IG diikutin semuanya. Ustadz ini diikutin, motivator ini diikutin, itu diikutin, semuanya diikutin. Pertanyaan saya satu, apakah hidup Anda berubah? Halo sahabat semua. Ya, jika Anda percaya dengan saya, jika Anda mau hidup seperti yang saya alami, jika Anda mau apa? Mengalami sebuah keajaiban ya, di mana ratusan juta bagaikan ratusan ribu rasanya ya gitu. Ya, teman-teman semua. Anda harus mencari semuanya dalam diri kita, dalam diri sendiri. Ya, sungguhkah hasrat ingin meraih ridhonya Allah itu ada? Kalau ada, yang pertama, Allah sediakan Ramadan. Yang kedua, Allah sediakan kesempatan setiap hari untuk berbuat amal kebaikan. Perbuatan amal kebaikan ini, apakah hanya untuk mendapatkan pahala atau sungguh ingin diridhoi oleh Allah? Mendapatkan pahala dan mendapatkan ridho itu dua hal yang berbeda, teman-teman. Mendapatkan pahala boleh dengan kuantitas ibadah, tapi mendapatkan ridho nggak ada cara lain, harus dengan kualitas ibadah. Ya, teman-teman semua. Nah, pada saat Anda berjuang untuk kuantitas dan kualitas ini, ada saatnya Allah akan sampai pada meridhoi kita. Pada saat Allah ridho, Allah mudahkan kita. Allah ringankan kita. Ya, Allah berikan kekuatan untuk kita istiqomah. Dan pada saat kekuatan istiqomah itu, yang begitu banyak gangguan dari Syaithanir Rajim ya, godaan gangguan dari mana-mana, apakah kita sanggup berjihad ya, mengendalikan diri dan menjaga diri? Pada saat itu teman-teman semua selamat ya. Insya Allah Anda akan menjadi bagian orang-orang istiqomah yang Allah ridhoi. Sehingga tiba-tiba ujuk-ujuk kok nggak pernah lagi sakit hati ya. Kok ketemu orang yang menyakiti kita, bawaannya malah pengen memaafkan ya. Kok lihat orang yang kesusahan, dulu mereka jelek-jelekin kita, sekarang mereka tidak mudah hidupnya, kok malah pengen nolong ya, bukan pengen ngatain. Ya, kok ada waktu 10 menit, ada waktu nunggu klien, maaf ya Bu, tunggu 10 menit ya, ini masih ada meeting, 10 menit kok bawaannya pengen zikir ya, gitu. Bawa telekonter terus pengen zikir. Ya Allah, 10 menit ya bisa istighfar 500 kali. Ya Allah, keren ya, gitu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. 10 menit istighfar 500 kali. Bayangin, nyekrol Shopee aja 2 jam. Ya. Jadi teman-teman semua, perubahan sikap dengan pertolongan Allah itu terjadi dengan indah. Bukan diada-adakan, bukan pura-pura. Makanya akhirnya keajaiban yang kita raih juga bukan pura-pura ajaib. Ya, juga bukan pura-pura ajaib. Ya, juga bukan pura-pura sudah apa tuh namanya? Sudah bahagia padahal belum sampai. Jangan. Ngaku aja sama Allah. Ya, ngaku aja sama Allah. Ya Allah, kuatkan saya untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik agar saya dapat karuniamu, agar saya dapat pertolonganmu, menjadi pribadi yang mudah beribadah, mudah bersedekah, mudah membuat kebaikan di mana-mana. Intinya teman-teman, kalau mau dihampiri rezeki besar, bukan hanya pasca Ramadan, bukan hanya pada saat Syawal, ya, bukan hanya pada saat momen-momen tertentu, tapi setiap hari, tapi setiap detik. Ya, siapa yang mau mengalami ini? Rezeki besar datang setiap detik, setiap hela nafas kita. Kalau mau Bapak Ibu semua, simak kalimat penutup saya. Karena udah mau jam 10 ya. Simak baik-baik. Berapa orang nih? 84 orang. Ya, yang hadir dan juga di YouTube
nggak tahu berapa banyak ya, mudah-mudahan ribuan orang bisa menyimak ini. Kalau mau rezeki besar datang setiap detik, maka satu hal yang perlu Anda lakukan, jadikan diri Anda sumber kebaikan dimanapun Anda berada. Itu saja. Pada saat Anda di satu tempat tidak bersih, apakah tempat itu bisa menjadi bersih dengan adanya Anda? Pada saat Anda ada di sebuah organisasi, di sana tidak baik, apakah menjadi lebih baik dengan adanya Anda? Atau justru menjadi kisruh? Pada saat Anda ketemu dalam satu komunitas, di sana ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Apakah dengan adanya Anda semua jadi lebih baik? Kalau Anda dikasih sebuah benda yang tidak baik, tidak rapi, tidak bersih, apakah di tangan Anda benda ini bisa menjadi lebih baik? Bisa menjadi lebih rapi, bisa menjadi lebih indah, dan bisa disajikan kepada setiap orang dengan layak. Apakah diri Anda dimanapun Anda berada selalu bisa menjadi wasilah kebaikan? Kebaikan itu bukan hanya pada setiap lisan kita. Karena tidak di situ esensinya. Ya, gitu. Kebaikan itu akan terlihat dari keberadaan Anda. Dengan adanya Anda, apakah semua bisa bersih, rapi, indah, wangi? Ya, bersih perlu pengorbanan dan perjuangan, perlu upaya membersihkan. Rapi perlu kerelaan menata semuanya. Indah adalah buah dari kerapian dan kebersihan. Semua orang senang dengan keindahan. Membahagiakan orang lain dengan menampakkan keindahan. Dan wangi. Pujian-pujian datang dari manapun bukan karena terpaksa, tapi hatinya tersentuh. Karena indah dan wanginya datang dari pengorbanan dan perjuangan yang kita lakukan dimanapun kita berada. Kita ikhlas. Kita senang melakukan itu demi meraih ridhonya Allah. Kenapa dimanapun kita harus bersih? Supaya Allah senang. An-nadhafatu minal iman. Kenapa dimanapun harus kita tata rapi? Supaya Allah senang. Allah senang dengan yang keteraturan dan kerapian. Ya. Jadi karena kiblatnya Allah, karena semuanya untuk Allah, maka indah dan wangi, ya, ini menjadi keberkahan yang luar biasa. Sahabat semua, dimanapun Anda berada, sudah siapkah Anda untuk selalu menjadikan diri Anda menjadi sumber kebaikan? Bukan karena untung ada saya, enggak. Ya, kok kenapa saya, enggak. Tapi karena Anda mau menjadi deretan, antrian, hamba-hamba yang segera akan dihampiri rezeki besar setiap detik. Ya teman-teman. Jadi kalau mau setiap detik, maka setiap detik pula kita harus cari mana yang belum bersih, mana yang belum rapi, mana yang belum indah, mana yang belum wangi. Dimanapun kualitas ibadah kita, dimanapun level spiritual kita, satu hal ini saja yang perlu kita jadikan kunci, ya, untuk mudah mengamalkan semua jurus-jurus atau ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan agar bisa menjadi pribadi yang duduk diam, rezeki datang. Oke, baik teman-teman semua, sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas semua kebersamaan, ya.
ketulusan, kesetiaan, dan juga support yang luar biasa buat JKRI. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Khalid. Silakan, Mas Khalid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Budia. Oleh-olehnya dari Baitullah luar biasa, ilmu yang sangat bermanfaat. Jadi tanda-tanda rezeki menghampiri itu apa? Tandanya dari dalam diri kita sendiri ternyata ya. Jadi selalu merasa kurang, bukan merasa kurang harta, tapi merasa kurang dalam ibadah, merasa kurang dalam sedekah, merasa kurang dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi kita meningkatkan kualitas ibadah, upgrade spiritual gitu ya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridho ya apalagi yang kita cari gitu ya kalau Allah sudah ridho gitu ya. Jadi sesuai penutupnya Budi tadi, jadikan diri Anda sumber kebaikan dimanapun Anda berada. Luar biasa. Dalam sekali ya. Jadi kita bermanfaat dimanapun kita berada dan ditunggu-tunggu kehadiran kita oleh banyak orang. Begitu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah istiqomah hadir baik di Zoom maupun yang di YouTube. Insya Allah kita berjumpa lagi dalam kajian-kajian berikutnya. Bagi yang ingin bergabung support kepada Yayasan Khairul Rezekin, silakan menghubungi admin kami di 0812 11102015. Sudah saya share di kolom chat. Nanti bisa dihubungi di situ, baik ingin mensupport wali asuh ataupun di wakaf, silakan menghubungi di nomor tersebut. Dan akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.